Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu hamdas syakirin wa nastaghfiruhu istighfar taibin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Al-mukarramun, para alim wal ulama, para bapak kiai, wabil khas panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Kiai Huda selaku pengasuh Masjid Al-Huda beserta para dewan asatidz dan asatidzah yang senantiasa kami muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar Bani Singawangsa yang hadir pada kesempatan siang hari ini, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin juga dari bani-bani yang lain yang berkenan hadir. Mungkin juga di antara yang hadir ini ada yang dari Bani Israel, yang mudah-mudahan segera mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Seiring dengan suasana yang penuh dengan kedamaian dan keakraban ini, marilah kita hiasi dengan ungkapan perasaan puja kepada Zat yang Maha Kuasa, puji kepada Zat yang Maha Suci, syukur kepada Zat yang Maha Ghafur, bahwasanya pada siang hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk di satu majelis yang insya Allah majelis ini merupakan majelis yang penuh barokah, sebab berkumpulnya saudara-saudara dari Bani Singawangsa, yang cabangnya ada yang dari Singadikrama, ada yang dari Santaruna, ada yang dari mana tadi? Sanmohayat. Mungkin ada juga yang dari Bani Ngadem. Luar biasa yang hadir siang hari ini, orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ada orang yang tidak dipilih kok duduk sisi di mana ada? Karena bukan Bani Singawangsa. Mereka enggan untuk duduk bersama sama kita. Atau mungkin dari sekian banyak punya saudara yang masih berada di tempatnya masing-masing karena berhalangan hadir, kita doakan. Andai mereka mendapatkan satu musibah, segera diangkat musibahnya. Andai kata mereka mendapatkan
satu keberkahan, kemurahan rezeki dari Allah, maka berikanlah tambahan untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yakin pada kesempatan ini kita merupakan orang yang luar biasa, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang ada pada diri kita, di luhur saujung rambut jeung tetombe-tetombena, di handap sempas dampal jeung robehan-robehanana, di tengah jeung bujur jeung anu nyelap saaya-aya. Eta kabeh teh nikmat ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngartos moal ai Bapak Ibu teh. Naon cing? Naon cing? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sebab barangkali hanya setahun sekali kita bisa berkumpul semacam ini. Betul? Atau mungkin beberapa kali saat kita ada hajat. Barangkali itulah Bapak Ibu. Selain itu susah. Karena apa? Masing-masing punya aktivitas, punya kegiatan yang tidak bisa diganggu-gugat. Bahkan saat ini pun juga masih banyak kegiatan. Ada yang kegiatan makan-makan, ada yang kegiatan ngobrol sendiri, dan yang lain-lain. Betul? Iya, di mana-mana ada kegiatan. Kita untuk fokus pada acara susah. Betul? Iya, padahal kita harapan datang ke sini untuk fokus. Silakan makan. Ada acara khusus untuk makan? Ada acara khusus untuk ngobrol? Ada. Iya, tadi saya suruh ngomong, mestinya kalian suruh dengerin. Betul? Ya udah dengerin aja, saya tak diem. Dengerin saya diem. Bisa dengar nggak kalau saya diem? Lalu saya suruh ngobrol. Oke lah kalau begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuan kita setiap saat, setiap detik hanya untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara kita untuk mendisiplinkan diri kita. Kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk diisi apa sebetulnya akal yang ada pada diri manusia? Tidak lain dan tidak bukan hanyalah pengetahuan yang kita tanamkan pada akal kita, agar benar-benar di saat kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar berdasarkan ilmu pengetahuan. Bukan saja kita hanya sekedar bisa mengucapkan saja, tapi ucapan yang benar-benar ada jalur sanad. Betul? Karena itu kewajiban kita sebagai umat Islam hanyalah thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sedangkan kita mengkaji ilmu bukan saja saat kita masih kecil, tapi minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan hingga sampai ke liang lahat, ke liang kubur. Sudah sampai di kuburan saja kita masih belajar. Siapa yang ngajarin kita? Barangkali lebay, barangkali kiai, barangkali ustadz. Melatih kita, ditalkin saat kita berada di alam barzah, di alam kubur. Apa kita tidak tahu pertanyaan malaikat sudah banyak dibocorkan para kiai? Betul? 6 pertanyaan malaikat yang sudah dibocorkan para kiai, tapi ternyata kiai masih juga tidak dikriminalitas. Aturannya kriminal karena membocorkan pertanyaan malaikat. Betul nggak ini? Coba kalau kita di sekolah, ya kan? Di saat ujian ada salah satu guru yang membocorkan, kriminal bukan itu? Kriminal dong. Tapi kenapa pertanyaan malaikat dibocorkan oleh manusia, oleh kiai, oleh ulama, oleh ustadz, kagak kena kriminal ya? Itu saja Bapak Ibu kita ingat. Toh kita sudah hafal 6 pertanyaan malaikat, tapi mampukah kita membaca serta kita menjawab saat ada pertanyaan 2 malaikat? Kira-kira mampu nggak kira-kira?
Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita mampu Bapak Ibu, sekalipun kita tidak hafal pertanyaannya, bahkan kita tidak dapatkan kisi-kisi atau bahkan tidak mendapatkan bocoran tentang pertanyaan malaikat, tapi kita tetap bisa menjawab pertanyaan malaikat. Ingat Bapak Ibu, di alam barzah, kalau memang telinga kita dengar seruan mereka, panggilan mereka luar biasa kepada kita, tapi yakin satupun di antara kita tidak ada yang pernah mendengar panggilan alam barzah, panggilan alam kubur. Wis tahu apurung diundang nang kuburan. Yakin kita merasa belum pernah, padahal setiap saat mereka memanggil-manggil kita Bapak Ibu. Orang tua kita yang sudah mendahului kita, mereka memanggil kita pun kita tidak pernah dengar. Seandainya kita gunakan telinga syariat kita. Tapi andai kata hati kita tersentuh, maka seolah mereka memanggil kita dengan begitu keras seruan mereka. Namun teralangkah tulinya kita, hingga kita tidak pernah mendengar jerit tangis mereka. Benarkah bahwa alam kubur memanggil kita Bapak Ibu? Kita ingat bahwa alam barzah ini merupakan alam kegelapan. Ya Bani Adam, ana baitu zulmi. Anak Adam semua tidak pernah satu persatu ditunjuk oleh mereka. Tapi semua anak Adam dipanggil oleh alam barzah, memanggil-manggil kita bahwa ana baitu zulmi, saya ini, kami ini rumah gelap. Siapa sing ngarani kuburan Padang? Mampukah dengan lampu 5.000 watt, bahkan 5 juta watt untuk memberikan penerang alam barzah, alam kubur? Mampu nggak kira-kira? Mampu nggak? Sehingga pantas mengatakan bahwa aku adalah rumah yang gelap kulita. Wal qabru zulmatun. Kuburan kuwe peteng. Orang peteng kepriwe secara syariat saja. Kita dimasukkan ke dalam tanah, lalu kita diurug. Betul? Tanpa lampu, tanpa pintu, tanpa jendela, tanpa ventilasi lagi. Betul kan? Ada yang mau pesan kira-kira? Nanti saya di alam kubur, tolong ya bikinin pintu sama Pak Mbak Sarno. Kira-kira Mbak Sarno siap bikinin pintu kuburan enggak? Begitu gelapnya Bapak Ibu, sehingga kita jangan begitu santai hidupnya. Tapi kita ingat bahwa kita tidak akan pernah lama hidup di alam fana. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Keberadaan kita di alam fana laksana orang yang sedang merantau, orang yang sedang bepergian. Wong sing gek lumahku ndok dukure bumi. Kita sedang berjalan Bapak Ibu. Betul? Jangan harap bahwa kehidupan ini merupakan tujuan kita. Hidup ini bukan tujuan Bapak Ibu, tapi hidup ini merupakan proses perjalanan yang teramat sangat panjang. Andai kata kita ingat akan kehidupan awal kita saat berada di alam azali, berada di alam ruh, berada di alam arwah. Ingat Bapak Ibu, sekalipun yakin di antara kita satupun tidak ada yang ingat, tapi banyak yang mengingatkan kita. Al-Quranul Karim, ingat, alastu bi rabbikum. Apakah kalian semua percaya bahwa aku adalah Tuhanmu? Apa jawab kita saat itu? Qalu bala, inggih Gusti, panjenengan pangeran kula, panjenengan sesembahan kula, mboten badhe nyembah, tidak akan beribadah kecuali kepadamu ya Allah. Tapi kenapa? Begitu sudah di alam fana, di alam dunia, tidak sedikit orang yang lupa akan kewajiban kita, akan janji-janji kita saat berada di alam di alam arwah, di alam ruh. Betul? Banyak yang lupa enggak? Coba, nuwun sewu. Di antara sekian ini, bulan Ramadan kemarin puasa semua. Puasa semua. Terutama orang Islam, puasa semua enggak? Puasa.
Berapa hari kamu An? 20 sekian hari. 23 hari. Maklum saya tanya pada Ani. Tapi kalau saya tanya sama bapak-bapak, Pak, berapa hari Bapak tinggalkan puasa bulan Ramadan? Pantaskah menjawab 23 hari? Yang 7 hari kemana, Pak? Masya Allah. Pantaslah saya tanya sama Teh Ani di Bandung teh temen nya 23 dinten anjeunna puasa teh. Anu 7 dinten ka mana? Bocornya. Pantesan we namanya nyerocos kene. Bapak, Ibu, yang pertama, kenapa? Ya Pak, ya Bu, kok kita dipanggil oleh alam barzah, menunjukkan bahwa alam barzah ini merupakan alam kegelapan. Seandainya kita sadar bahwa alam kubur ini gelap, apa mesti yang harus kita perbuat, Bapak, Ibu? Coba. Andai kita tahu semua bahwa alam kubur ini gelap, apa yang harus kita lakukan saat ini? Coba ngacung. Yang bisa jawab door prize 2.000 rupiah. Ada enggak? Orang jelas gelap lawannya terang. Harus bawa apa supaya terang? Bawa lampu dong. Kenapa bingung? Kalau kita merasa bahwa alam kubur nanti gelap, ya harus dari sekarang kita siapin lampu. Apa lampu yang harus kita siapkan di saat kita berada di alam yang gelap? Yaitu talil Quran. Apa itu? Bacaan Al-Quran. Bukan saja itu saja, tapi juga qiyamul lail. Bukan itu saja, wal qabru zulmatun wasirajulahu la ilaha illallah. Kira-kira bisa diterima? Ini lampu yang harus kita persiapkan semenjak kita berada di alam fana, berada di alam dunia. Sehebat apapun kita, Bapak Ibu, saat kita hidup di alam dunia tidak pernah ada apa-apanya. Saat kita sudah berada di alam barzah, andai kita tidak pernah membawa lampu yang harus kita jadikan sebagai penerang saat berada di alam barzah. Betul? Yang pertama. Kemudian yang kedua, malaikat dua. Siapa namanya? Siapa namanya di dalam kubur? Malaikat Mungkar dan Nakir. Ini sudah memanggil-manggil kita. Sebab kuburan itu tempat su'alul malaika ini. Pertanyaan dua malaikat. Sudah siap pertanyaannya serta jawabannya? Siap, tapi mampukah kita menjawab saat ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir? Kira-kira mampu nggak Bapak Ibu? Coba. Satu yang insya Allah. Yang lain kira-kira gimana? Mampu nggak? Insya Allah mampu. Karena itulah semenjak kita berada di alam dunia, kita persiapkan. Apa persiapan kita? Cukup dengan membiasakan kalimat tauhid, kalimah thayyibah, yakni kalimah la ilaha illallah, untuk memudahkan pertanyaan dua malaikat yang kelak akan bertanya saat kita sudah berada di alam barzah, berada di alam kubur. Coba, begitu ngerinya Bapak Ibu, andai kata kita berbicara tentang kubur, sebab kita bayangkan saat kita berziarah ke alam, ke makbahroh, ke makom. Coba, apa yang kalian bayangkan saat berziarah? Coba, apa yang dibayangkan? Sehingga pantas kita ucapkan assalamualaikum daru kaumil mu'minin.
warahmatullahi wabarakatuh. Antum lana salafuna wa inna insyaallah bikum lahikun. Insyaallah dan pasti saya akan menyusulmu. Betul nggak? Mau nyusul nggak? Mau duluan apa mau terakhir? Hah? Kalau terakhir yang mengubur siapa? Coba bayangin. Iya, kalau terakhir yang mengubur kita siapa? Pak Hayyim sudah nggak ada. Tinggal Rodiah doang di dunia. Iya, dunia milik Rodiah. Silakan. Masya Allah. Yang terakhir meninggal adalah malaikat maut, malaikat jabaniyah. Siapa? Izrail. Iya. Begitu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hai malaikat, semua makhluk hidup sudah meninggal?" Sudah, Allah. Semuanya sudah yakin? Yakin. Semuanya sudah. Saya tidak yakin, kata Allah. Kenapa? Loh, kamu kan masih hidup. Malaikatnya masih hidup. Waduh. Gimana ya Allah? Saya harus mati. Harus mati. Karena kamu pencabut nyawa, maka cabutlah diri kamu. Aduh, Allah, saya gak mau. Sakit ya Allah. Tapi kenapa kau bikin sakit dengan orang sedunia? Orang yang kau cabut nyawanya, semuanya merasa kesakitan. Tapi kenapa di saat kamu akan mencabut diri kamu sendiri, enggan karena sakit? Kalau tahu, mas saya bikin pelan-pelan aja dulu. Besok Rodiahmu saya bikin pelan-pelan matinya, biar enak. Kira-kira begitu ya? Iya. Akhirnya dengan ucapan kun maut, matilah malaikat Izrail. Pencabut nyawa saja mati, jangankan kita yang hidup di dunia ini sebagai hamba Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Saben-saben awak-awakan sing duweni nyawa kuwi bakale mati. Setiap kita akan mati. Apa yang kita banggakan di hadapan Allah saat kita sudah berhadapan dengan Rabb? Amal kita berapa sih? Atau bahkan kita punya pangkat dan jabatan kita banggakan di hadapan Allah. Mampukah jabatan kita mengangkat diri kita ke jenjang yang lebih luhur di hadapan Allah? Mampu nggak kira-kira? Sehebat apapun manusia, pangkat derajat tidak pernah ada apa-apanya di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab semua milik Allah. Jangankan pangkat dan jabatan, kita saja ini dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pantaslah saat kita sholat kita ucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat kula ngibadah, gesang kula pecah, kula pasrah dateng marah tuamu maha kuasa. Kita serahkan kepada Allah sebab kita tidak pernah bisa memiliki apapun kecuali kita hanya dimiliki oleh Allah. Mungkin apa mboten? Iya. Apa yang kita sombongkan Bapak Ibu? Dah. Itu yang kedua. Seruan alam kubur. Percaya atau tidak percaya, toh kita nanti akan sama-sama berada di alam barzah. Betul? Mungkin saat kita berada di alam dunia banyak terjadi perselisihan paham. Gak masalah. Perbedaan itu rahmah. Betul? Silakan. Percaya dengan adanya alam kubur, siksa kubur, nikmat kubur, itu memang kewajiban kita sebagai umat Islam. Dan yakin bahwa di kubur ada siksa dan ada nikmat. Percaya nggak kira-kira? Kalau di kubur itu ada siksa dan nikmat. Masya Allah. Pantaslah andai kata kita mendapatkan anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kuburan sebagai rodotan bin riyadil jannah.
taman dari taman-taman surga, dan kita diperlihatkan surga dan neraka saat kita akan terlepas ruh dari raga. Kita ingin membuktikan, matilah kita. Sebab kita tanya dengan mereka, mereka menjawab, tapi kita tidak pernah dengar telinga kita. Betul nggak? Mereka berbicara, mereka berbisik kepada kita. Hai kalian yang masih hidup, ingatlah kalian jangan sebagaimana aku. Beribadahlah kalian, taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu. Aku menyesal laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Ya Allah, kembalikan aku ke alam dunia lagi ya Allah. Tidak usah pakai lama, sebentar saja. Mampu nggak kira-kira? Sudah di alam kubur, kemudian kita hidup lagi? Ya barangkali lah, andai kata kehendak Allah, bisa saja kun fa yakun. Tapi rasional kita tidak pernah bisa berpikir sampai ke situ, tidak pernah bisa menerima. Ruh sudah keluar dari raga, masuk lagi, sedangkan raga sudah rusak. Betul nggak? Digambarkan sebagaimana sarang burung. Sarang burung sudah rusak, sudah ambruk. Mau masuk kemana? Betul nggak? Allah ya Karim. Karena itulah sebelum kita sampai ke arah sana, Bapak, Ibu, adik-adikku semuanya dari Bani Singawangsa, ayolah, semenjak ini kita ada di dunia, kesempatannya sekali tidak akan pernah terulang kedua dan ketiga kali, tidak akan pernah, Bapak Ibu. Betul ya? Masya Allah, sudah lewat. Alam kubur pun juga menyerukan kepada kita bahwa alam kubur ini tempat yang tanpa tikar, tanpa lemek, tanpa semek. Betul. Ada yang mau pesen, besok kalau saya mati, tolong ya bawain karpet musola Al-Huda. Barangkali Kiai Al-Huda, iya, akan bawa karpetnya sampai ke alam barzah. Golemek besok nang kuburan. Kira-kira mampu nggak mereka berperan sebagai lemek yang kubur? Tidak akan pernah bisa. Ningku sampan kabeh iki kudu golet lemek sing sak lawase nang alam barzah. Apa lemeke? Al a'malus sholih. Nggih niku amal soleh. Dah lewat. Kemudian Bapak, Ibu, bahwa alam barzah ini tempatnya bisa. Tempat apa? Tempat apa? Bisa, wisa, upas. Panggonan yang upas. Upasnya siapa? Kalau sudah berbicara upas, kita pasti akan menoleh ke satu kata namanya ular. Ular berbisa. Dari mana datang? Dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala bernama Sujaul Aqrab, yang akan datang di alam barzah. Andai kata kita sudah mampu untuk menjadikan salah satu amal kita penawar, maka lepaslah bisa yang ada di alam barzah kita. Apa penawarnya? Padahal teramat sangat mudah dan murah. Cukup setiap kita melakukan apapun pekerjaan baik, kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah ya. Tapi sekalipun mudah Bapak, Ibu, belum tentu kita terangkat hati kita untuk mendapatkan hidayah dari Allah sehingga kita begitu mudahnya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nggih napa mboten? Iya. Kadang-kadang kita mau minum, ambil gelas pun tanpa bismillah, minum tanpa bismillah. Pernah nggak minum tidak membaca bismillah? Bukan pernah lagi, sering. Ya Bu ya, Ibu juga ya. Tadi minum juga saya nggak dengar kata bismillah. Nggak bisa di hati dong.
Yang namanya baca tuh lesan. Hati juga kagak tahu mikirin apa. Barangkali mikirin yang lagi ngaji itu orang mana ya? Kok aya beda? Ya beda lah bejeng kuda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sangat mengerikan dalam kehidupan di alam barzah. Percaya atau tidak percaya, toh kita nanti akan mengalami semua tanpa satupun yang tersisa. Betul? Iya. Tapi kira-kira kapan ya? Hah? Kapan ya? Sudah ambil daftar antriannya belum, Mar? Mar? Belum. Kenapa belum siap? Siap atau tidak siap, pasti mati. Lah wong golek sangu orang sangu akeh kepriwe? Lah iya. Kabeh kian menyesal bukan saja kita, tapi semua orang itu pasti menyesal. Jangankan mereka yang tidak ibadah, yang ahli ibadah saja menyesal. Coba bayangkan, ahli ibadah nyesel. Coba kalau saya sih gimana? Nyesel nggak nanti di sana ya? Merasa ahli ibadah bukan? Bukan sih. Ya apalagi bukan yang ahli ibadah saja nyesel. Betul? Coba bayangkan Bapak, Ibu. Begitu menyesalnya kita saat sudah terlepas dari ruh, dari raga kita, ruh kita. Allah ya Karim. Karena itulah Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dari Bani Singawangsa, orang tua kita begitu bahagianya saat kita berkumpul dengan sama-sama kita membacakan doa, kita panjatkan kepada Allah, kita peruntukkan untuk mereka ahli-ahli kita yang telah meninggal. Begitu bahagianya mereka, Bapak Ibu. Cuman kenapa kita tidak pernah bisa membayangkan akan kebahagiaan mereka saat kita melaksanakan ibadah? Bukan saja kita yang bahagia, tapi justru orang tua kita yang sudah berada di alam sana merasakan kebahagiaan saat kita melakukan satu amal soleh kehidupan di alam dunia. Karena itulah Bapak, Ibu, adik-adik semua, mari kita sama-sama, mumpung masih ada di alam dunia, sebab tidak akan lama lagi kita akan mendapatkan panggilan resmi dari Allah. Panggilan apa? Resmi. Sekarang sih nampaknya baru tanda-tanda saja. Tandanya apa, Jajal Mar? Buka kerudungmu, Jajal. Rambutnya kayak apa wis? Iya kan? Zaman isih enom rambutnya putih. Masa enom putih? Rambutnya ireng. Bareng wis tuwa njuk malih putih iku mertandani mar wis arep mulih. Mula ayo eling marang Kang Maha Asih. Ya wong wah suci. Ana maring mburi sing maha kuasa ya ora nyambung. Tukang gawe siiran kaya gue. Zaman isih enom mripate awas. Nih sukinem yen awas ya. Siki Jajal nglebokna benang nang jarum, ambane ora lumrah. Lah wong jarum karung. Nglebokna benang be ora mlebu-mlebu, mleset bae. Mbok kakine nglebokna sok gampang apa ora? Majeng lebokna benang mengaring jarum karung. Benang diklomoh litiwas pedhot ora mlebu-mlebu. Ini sukinem kowe. Lah ya wong wis tuwa. Bareng wis tuwa, njuk malek lamur iku mertandani wis arep mlebu kubur. Mula ayo eling marang Kang Maha
luhur Gusti zaman isih enom kupinge tengen bareng wis tuwa njuk malek budheg iku mertandani wis arep di idek mula 5 wektu lakonana kanthi ajeg Allahumma zaman isih enom untune rapet ya jajal isuk 6 guyu bareng wis tuwa njuk malek ompong iku mertandani nini sukin nemar mlebu ayo lebu ngerok siapa ya ngerong kok ngerok mula yen wis tuwa aja seneng dolanan terong malah ke sebelah buri udah malah bokong nek wis tua aja sombong kayak gue mbok zaman isih enom kulite halus bareng wis tua njuk malek kisut mbok pengen isukinem dereng nak kulite iku mertandani wis arep mlebu bolongan kok semut ciut bolongan semut lah ya wong nisukin gedene semono mlebu bolongan semut apa medeng nek semut mlebu bolonganmu ndak medeng lah rika maning bolongan semut dileboni rika ya ora medeng. Wes paham nggih? Lah iya, niki sebagai tanda-tanda saja. Tapi nanti penentuan resmi oleh Allah Subhanahu wa taala hari, tanggal, waktu nggih ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ora bisa diajokaken, ora bisa undur. Nggih. Wala yastaqdimun ora kena. Masya Allah lah ya mulane siki mumpung esi pada urip ayo sak mampune sak kongange kisana masjid wisana langgar wisana musola Masya Allah ya orang sekitar sini moga-moga kegugah hatine nggih lah ya sehingga bisa memanfaatkan tempat ibadah ini semaksimal mungkin niki al-huda artinya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk masyarakat sekitar musola Al-Huda. Semoga benar-benar dengan nama Al-Huda ini akan menjadikan satu petunjuk yang benar buat sekitar musola ini. Dan kita menyaksikan peresmian hari ini merupakan satu peresmian yang luar biasa sekalipun ini belum sempurna. Kesempurnaannya tadi dimohonkan bantuan Bapak Ibu semua. Kira-kira mau invest buat di surga enggak Pak Bu? Mau enggak? Mau berapa Pak? Mau berapa? Coba bapak-bapak yang ngerokok satu hari berapa? Nggak usah bungkus lah. Berapa batang? Kira-kira berapa batang? Habis 12 batang satu hari? Berarti satu bungkus ya. Berapa harga satu bungkus? Berapa? Udah nggak usah banyak-banyak, satu bungkus saja. Satu bungkus saja. Satu hari coba Bapak jangan ngerokok ya. Sehari saja. Kasihkan buat musola Al-Huda. Coba. Apa jariah juga ngerokoknya juga? Ya udah. Sisakan untuk musola Al-Huda insya Allah. Nanti ini Mas Huda ini akan buka rekening akhirat. Kira-kira pada siap enggak sih? Siap enggak? Allah ya Karim.
Insya Allah semuanya siap. Allahumma amin ya robbal alamin. Yang terakhir Bapak, Ibu, adik-adikku semuanya, dari Bani Singa Wangsa. Karena kita hanya sementara, ya, karena kita hanya sementara, tidak akan pernah selamanya, maka marilah kita awali dari hari ini. Yang kemarin telah menyelesaikan puasanya selama 30 hari ada, 29 hari ada, tapi semuanya dihitung 1 bulan, betul? 29 hari, 30 hari sama 1 bulan. Dan ingat Bapak Ibu, di malam terakhir kemarin, di malam 30 Ramadan, ada yang meninggalkan sholat taraweh enggak? Ada yang meninggalkan sholat taraweh di hari terakhir kemarin bulan Ramadan? Andai kata tahu Bapak Ibu pahalanya sholat taraweh saat itu. Terakhir sekali, yaqulullah, yaqulu dawuh sapa Allah Gusti Allah, ya abdi, he kawula ningsun, kulu min thamaril jannah, makanlah kalian buah-buah surga. Apa? Makanlah kalian buah-buah surga. Ini pahala taraweh di bulan Ramadan terakhir tanggal 30. Wahtasil mimma isal sabil, dan segera mandilah kamu di telaga Salsabil. Di mana? Di Bandung ada enggak? Di mana itu? Di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di Bandung adanya mah Tegaleganya. Masya Allah. Dah, begitu kita sudah usai mandi, kita diperintahkan wasrab minal kautsari, minumlah air dari telaga Kautsar. Wong Jawa le gawe tembung. Telaga Kautsar kuwi legi ngungkuli madu, putih ngungkuli susu. Apa susu dari putih? Mbok mandan lorek-lorek. Oh, banyu susu, mbok susu. Oke rodiata mandan ireng nyunggah weruh. Masya Allah, banyu susu maksudnya aja susu tok. Nggih, nek susu siku bisa sewadaeh ya an. Iya. Ana wadah-wadah putih, wadah ya coklat. Oke Maryuni malah lorek gak nyong weruh. Masya Allah, niki telaga napa? Kautsar. Sekali minum air dari telaga Kautsar, selamanya tidak akan pernah merasakan haus. Itulah surga. Begitu kulu min tamaril jannah, wahtasil mimma isal sabil, wasrab minal kautsari. Lalu Allah berfirman, ana rabbuka, anak utawi ingsun Gusti Allah iku rabbuka pangeranira, wa anta abdi, dan kalian adalah hambaku, kata Allah. Masya Allah, luar biasa. Kita sudah dianggap hamba oleh Allah, wis dianggap dadi kawulane Gusti Allah, tandane wis dianggap dadi keluargane Gusti Allah. Andai kata kita sudah masuk dalam anggota keluarga, kita kira-kira dijamin nggak? Dijamin nggak? Apa jaminannya? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Usai kita melaksanakan puasa di terakhir kalinya, malam kita mengagungkan asma Allah dengan penuh rendah hati. Kita tidak pernah ada di hati kita kesombongan, congkak, takabur. Karena yang agung hanya Allah. Allahu Akbar. Betul? Di saat itu sambil kita meneteskan air mata Bapak Ibu,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Biyunge sing duwe anak nang Bandung, nang Jakarta, sewengi dindeng ora turu. Ana sing goreng rengginan, ana sing goreng manggleng, ana sing goreng ikarag. Glonthok ngenteni anake karo disambi goreng sembari berucap takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ana motor liwat Pak, kena motor liwat Pak, mbok menapa anake dhewek Pak. Bablas udu ora mandeg Pak, ora. Allahu Akbar walillahil hamd. Kena motor mandeg Pak nang ngarepe dhewek, anake dhewek mbok Pak, ora, anu motor gembes. Masya Allah, kayak ngapa rasa sedih di saat itu. Begitu usai pagi habis sholat subuh, kita berangkat ke masjid, berangkat ke lapangan sama-sama untuk menunaikan ibadah sholat Idul Fitri. Usai sholat kita berjabatan tangan, saling maaf memaafkan. Bapak Ibu, siap enggak di antara kita untuk saling maaf memaafkan? Inilah momen yang terbaik buat keluarga besar Bani Singawangsa untuk saling memaafkan. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril saat baginda Nabi usai melaksanakan sholat Id. Ingat 3 perkara Bapak Ibu yang terakhir sekali ini di penghujung, ya, penghujung ceramah ini, tolong diingat-ingat. Yang pertama, malaikat Jibril berkata kepada baginda Nabi yang tanpa diketahui oleh para sahabat, amin 3 kali baginda Nabi. Akhirnya sahabat bertanya, Nabi, kok penjenengan amin itu ada apa? Mengaminkan doa siapa ya Nabi? Kalian tidak tahu? Tidak. Malaikat Jibril barusan datang berdoa dan saya lah yang mengaminkan. Yang pertama, janganlah engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada orang tua. Baginda Nabi dengan lembut, amin, mengaminkan doa malaikat Jibril. Apa tadi doanya? Janganlah engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada orang tua. Yang pertama. Kemudian yang kedua, amin. Apa amin yang dibaca oleh baginda Nabi? Ternyata doa yang kedua malaikat Jibril. Ya Allah, janganlah engkau terima puasa dan ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suami. Amin. Paham Ibu? Paham? Kira-kira Ibu termasuk wanita solihah apa salahah? Hah? Solihah apa salahah? Tengah-tengah mbok kalau ngene. Solihah ya, Masya Allah. Allahumma amin ya robbal alamin. Andai kata pernah durhaka pada sang suami, maka segeralah berlutut di depan suami. Bacalah Fatihah buat sang suami Anda tercinta yang telah mendahului Anda, kasihan deh. Rupa-rupanya di sini banyak stok janda. Alhamdulillah. Yang kedua, yang ketiga, ya Allah, janganlah engkau terima puasa dan ibadahnya orang yang tidak mau saling memaafkan. Amin. Kira-kira Bapak Ibu, adik-adik semua mau saling memaafkan enggak? Ya?
Hukumnya sunnah saat kita salam misalkan, ya kan? Tapi menjawab wajib. Inilah satu hal yang luar biasa. Minta maaf rasanya mudah apa susah? Mudah apa susah? Ada yang susah. Sehingga sampai pernah bilang, tidak akan pernah kau maafkan sampai kapanpun. Tegak pitu turun wolu, tidak maaf bagimu. Ada? Jangan dong An. Aku kan dulu udah minta maaf sama kau. Iya, Masya Allah. Udah berkali-kali saya ke Bandung juga minta maaf. Dan juga minta maaf. Masa nggak dikasih juga? Emang maaf lo udah habis? Ini Bapak, Ibu, mudah-mudahan di antara kita sebagai keluarga besar Bani Wangsa benar-benar sudah terlepas dari noda dan dosa. Kita sudah memohon ampun kepada Allah, saling memaafkan di antara kita. Pantaslah andai kata kita kembali ke fitri, kembali ke fitrah, kembali ke sucian. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Masalli wardallahu tabaraka wa ta'ala an sabira ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'am fi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yamli. Walidina wa limasyaihina wa lijamil mu'minina wal mu'minat dalam simat al-ahyar. Wa tabi bainana wa bainahum bil khairah rabbi fir warham wa anta khairur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma habbib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karil kufra wal fusuqa wal isyan wa jam. Allahumma qina adzabaka yauma tab'as. Allahumma rizqnil jannata bil khair. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil fatih lima ukhliq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ala haqq wa miqdarihil adil. Allahumma ahsin naqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hajatina ya rabbi bil ikhlasi khalis qulubana min asyirki wal aisana hautana masru'ayubana bisalikal jamil. Allahumma salimna muslimin kullu afadid dunya sedana ya Allah kulal umuri wa afina min kulli hambin aw bana hasil maqasidana waqdi jami hajatina dun. Allahumma hasil maqasidana waqdi jami hajatina dun. Allahumma hasil maqasidana waqdi jami hajatina dunyan wa ukhran ya Allah mataqabbal maqral min suratil Fatihah ila arwahi min ahlina aina matakun usulihim wafurun sisatihim maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fwan waj'alil jannata maswahum. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wala taj'al quburahum khufratan min khufaniran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar wa adkhil jannatal abrar ya ghafar ya rabbal alamin. Adbatib lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di syafa'ah wa ali washabihi khadri bi ali bin malakana li qadir jilani dzil karamah wa sallallahu Muhammad wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semanten ingkang saking aturaken sedaya kalepaten pamunten wasra ngaturaken sugeng siang sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang tansah pinanggih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.